Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya kesehatan sehingga saya bisa membuat video pada kesempatan kali ini, dan juga kepada penonton, Bapak maupun teman-teman sekalian, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Sulasih dari jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan NIM 121403213006 kelas D Broadcasting B. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi ini diartikan sebagai perlengkapan hardware, struktur organisasi, dan juga nilai-nilai sosial di mana individu-individu ini mengumpulkan, memproses, dan juga tukar-menukar informasi dengan individu yang lainnya. Tidak dapat dipungkiri, teknologi ini memegang peran yang sangat penting dalam proses praktik komunikasi di tengah masyarakat industri yang sedang berkembang dan juga bertransformasi menjadi masyarakat informasi. Seiring dengan perkembangan yang pesat di bidang teknologi komunikasi, pemahaman mengenai teknologi komunikasi ini banyak mendapat sorotan dari ahli komunikasi. Salah satunya adalah Bapak Everett M. Rogers pada tahun 1986. Dia mengatakan bahwa teknologi komunikasi ini merupakan perangkat keras dalam struktur organisasi yang mengandung nilai-nilai sosial yang memungkinkan setiap individu ini mengumpulkan, memproses, dan juga melakukan saling tukar-menukar informasi dengan individu yang lainnya. Nah, berbicara mengenai ciri utama dari teknologi komunikasi, yaitu digitalisasi, di mana teknologi digital ini adalah teknologi yang dapat dimanfaatkan, bisa dimanipulasi, dan juga terhubung dengan jaringan, padat, dan juga imparsial. Teknologi komunikasi itu sendiri banyak ragamnya, mulai dari televisi, telepon, fax, komputer, sampai internet, menurut Lubis tahun 2015. Mengenai contoh implementasi teknologi komunikasi dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama ada di bidang bisnis, yaitu tentunya kalian pasti tahu kan aplikasi Zoom maupun Google Meet. Nah, teknologi komunikasi seperti Zoom maupun Google Meet ini mempermudah proses komunikasi dan juga monitoring setiap karyawan. Karyawan tidak perlu datang repot-repot ke ruang rapat atau ke kantor serta berkumpul bersama untuk menuangkan ide. Namun, bisa dilakukan dengan jarak jauh hanya menggunakan ponsel, komputer maupun laptop yang dimiliki dengan terhubung dengan jaringan dan juga aplikasi. Nah, tentunya hal ini juga mengurangi biaya operasional. Misalnya yang biasa di kantor harus menyediakan snack dan juga kopi saat rapat, kini tidak lagi karena meeting tidak dilaksanakan di kantor. Nah, kemudian dalam mengirim-ngirim file, tentunya ini sangat mudah sekali. Kita bisa menggunakan email maupun juga ke grup WhatsApp kerja. Nah, yang kedua yaitu dalam bidang pendidikan. Teknologi komunikasi dapat diimplementasikan dalam bidang pendidikan sebagai media presentasi pembelajaran. Misalnya berbentuk slide PowerPoint dan juga animasi dengan program Flash dan sebagai media pembelajaran mandiri atau e-learning. Misal, peserta didik ini diberi tugas untuk membaca atau mencari sumber dari internet, mengirimkan jawaban tugas, bahkan mencoba dan melakukan materi pembelajaran nih. Melalui e-learning, belajar tidak lagi dibatasi oleh ruang dan juga waktu. Belajar dapat dilakukan kapan saja dan juga di mana saja. Hal ini mendorong peserta didik untuk melakukan analisis dan juga sintetis pengetahuan, menggali, mengolah, dan juga memanfaatkan informasi, menghasilkan tulisan, informasi, dan pengetahuan sendiri. Peran media digital dapat dimaksimalkan dengan memperdayaan melalui desain pembelajaran, teori belajar, dan desain pesan sehingga dapat menghasilkan pengalaman belajar yang baik lagi bagi peserta didik. Adisel dan Paranosa 2022. Kemudian contoh lainnya di bidang pendidikan yaitu sama dengan bidang bisnis sebelumnya, kita bisa mengakses Zoom dan juga Google Meet pada saat melakukan pembelajaran tidak tatap muka. Nah, kemudian contoh lainnya di bidang pendidikan sama halnya dengan di bidang bisnis sebelumnya, yaitu kita mengakses Zoom dan juga Google Meet dalam melakukan pembelajaran jarak jauh, apalagi pada masa pandemi pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2020 hingga 2021. Kemudian yang ketiga, implementasi teknologi komunikasi di bidang penyuluhan pertanian. Di Indonesia, penggunaan TIK dalam penyuluhan pertanian salah satunya ditunjukkan melalui implementasi sistem penyuluhan pertanian berbasis teknologi informasi, yaitu Cyber Extensions, yang diluncurkan oleh Kementerian Pertanian untuk meningkatkan kinerja penyuluhan pertanian dalam melayani masyarakat pertanian. Utamanya itu dalam memberikan informasi yang cepat, akurat, dan juga terpercaya.
Penggunaan TIK oleh penyuluh pertanian, utamanya dalam mengolah informasi, cukup membantu penyuluhan dalam meningkatkan kinerjanya dalam melayani masyarakat, khususnya para petani. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan TIK cukup vital dalam penyuluhan pertanian, utamanya sebagai saluran informasi, baik yang dibutuhkan oleh petani maupun penyuluhan petani. Sirajuddin dan Kamba 2021. Kemudian yang keempat yaitu contoh implementasi teknologi komunikasi di bidang kesehatan. Teknologi yang bisa diimplementasikan ke dalam layanan kesehatan tidak hanya mencakup mesin-mesinnya saja, tetapi juga termasuk dalam aspek administrasi. Penerapan teknologi dalam industri layanan kesehatan dapat meminimalisir biaya operasional yang cenderung lebih besar. Secara langsung dapat menghadirkan layanan kesehatan yang lebih terjangkau untuk pasien dan juga efisien. Ada beberapa aplikasi yang dapat kita akses, yaitu seperti contohnya adalah Mobile JKN, kemudian Peduli Lindungi, Halodoc, dan masih banyak lagi. Saya merupakan salah satu orang yang menggunakan aplikasi Mobile JKN di dalam handphone saya. Saya melakukan pemindahan Vaskes baru-baru ini, yang kemarin masih tergolong agak jauh dari rumah saya, kemudian saya memindahkannya ke lebih dekat dari rumah saya. Kemudian saya juga bisa melakukan screening kesehatan di sana, mengupload riwayat penyakit, kemudian saya hanya melakukan kontrol saja ke rumah sakit. Nah, jadi hal ini sangat memudahkan administrasi saya ketika saya ingin berobat ke klinik terdekat. Kemudian yang terakhir yaitu contoh implementasi teknologi komunikasi oleh UMKM. Konfederasi Industri India atau Confederation of Indian Industry atau CII merilis hasil survei yang memperlihatkan bahwa peranan teknologi informasi telah mengubah peruntungan segmen UMKM di India. Menurut hasil survei tersebut, penggunaan IT di kalangan UMKM telah menghasilkan peningkatan pendapatan yang signifikan, yakni 78% dari responden mengidentifikasikan peningkatan pendapatan akibat penggunaan IT. Pemanfaat teknologi informasi dan juga komunikasi dalam hal ini, internet memungkinkan UMKM melakukan pemasaran dengan tujuan pasar global, sehingga peluang menembus ekspor sangat mungkin. Basri dan Sari 2018. Misalnya UMKM memanfaatkan e-commerce seperti Shopee, Lazada, Blibli, Tokopedia, dan lain-lainnya. Bisa pula dengan bekerja sama dengan GrabFood atau GoFood dalam bidang pengantaran makanan bagi UMKM di bidang kuliner dan juga lain sebagainya. Nah, sebagai contoh lainnya, saya ini menyukai atau gemar sekali belanja online. Saya belanja di aplikasi Shopee, belanja keperluan saya, yaitu keperluan kuliah, seperti misalnya kayak jilbab, buku, baju, tas, sepatu, dan lain-lainnya. Bahkan di bulan Ramadan ini, saya sudah membelanjakan baju untuk lebaran saya, mempersiapkan diri untuk Hari Raya Idul Fitri, tanpa saya harus datang ke toko ataupun berebutan dengan masyarakat lainnya. Karena kan pastinya sekarang ini kan banyak sekali masyarakat Pekanbaru yang berbelanja memenuhi jalanan yang menimbulkan kemacetan. Nah, saya sudah tidak perlu melakukan itu lagi karena saya sudah membelanjakan baju-baju saya, bahkan baju saya juga diantar hingga ke rumah. Saya membayarnya melalui e-commerce, aplikasi Dana, dan lain-lainnya. Terkadang ada orang yang merasakan dampak negatif dari pembelanjaan online, misalnya barang yang sampai itu tidak sesuai atau kekecilan atau bahkan kebesaran. Namun tips dari saya adalah ketika kalian melakukan pembelanjaan online, pastikan kalian melihat komentar-komentar dari para orang atau pelanggan yang sudah membeli produk tersebut. Apakah bintangnya sampai mencapai 5 atau 4,8 atau intinya masih dalam keadaan bagus, pokoknya ratingnya masih bagus. Nah, kemudian lihat nih komentar-komentarnya mengenai video dan juga foto-foto yang mereka unggah. Biasanya akan memperlihatkan bagaimana kondisi barang dan juga kondisi barang yang sampai kepada dia, apakah bagus ataukah tidak. Namun apabila komentarnya ini negatif, maka kalian cari saja toko yang lain. Tapi kalau misalnya komentarnya bagus, produknya bagus, sangat direkomendasikan oleh mereka, jadi tunggu apa lagi, langsung aja belanja di situ juga. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.